Cerita kami dimulai dengan protagonis kami yang sedang berbicara dengan seseorang di telepon. Orang itu mengatakan bahwa dia sudah mencapai batasnya dan akan keluar dari perusahaan, selain dua orang lain yang juga akan pergi. Protagonis kami merasa tidak percaya karena besok adalah batas waktu akhir untuk pengiriman proyeknya. Dia mendesak agar mereka pergi ke perusahaan untuk berbicara, tetapi kemudian orang itu menutup telepon, meninggalkan protagonis kami dalam lamunan. Dia duduk di toilet hanya bisa berpikir bahwa dia membutuhkan bantuan. Dia mempertanyakan kewarasannya, mengetahui bahwa batas waktu adalah besok, dan bertanya-tanya apakah semua ini adalah lelucon yang buruk. Dia harus tepat waktu untuk tenggat waktu pengiriman. Oleh karena itu dia terus memberikan terbaik dan mengorbankan hari liburnya atau pulang ke rumah. Saat ini penglihatannya menjadi kabur, dan dia bertanya-tanya apakah dia telah bekerja terlalu keras. Percaya bahwa dia hanya perlu istirahat. Itulah saat anak kita dihentikan oleh seseorang yang mengatakan kepadanya untuk tidak tertidur seperti itu dengan santai. Dia meminta maaf, tetapi dalam hati mempertanyakan kebisingan yang didengarnya. Seharusnya dia berada di kamar mandi pada saat ini dan bertanya-tanya apakah ini mimpi. Saat membuka mulut untuk berbicara, dia merasa aneh dengan suara yang keluar, dan ketika melihat ke depan, dia menyadari tangan seorang anak. Segera turun dari kereta, seru seorang pria, dan protagonis kami bertanya siapa orang itu. Dia jatuh dari kereta dan akhirnya terluka. Ketika akhirnya menyadari bahwa dirinya telah menjadi seorang anak. Seseorang di belakangnya berkomentar bahwa dia harus menyingkir. Protagonis kita tetap ragu tentang apa yang sedang terjadi di sana. Ini tampaknya terlalu nyata untuk sekadar mimpi, dan dia tidak mengerti di mana dia berada, apalagi apa yang terjadi pada tubuhnya. Dia meminta seseorang untuk segera membangunkannya. Seseorang menarik perhatiannya, mengatakan agar dia segera mengambil makanannya. Dia berkomentar bahwa jika mereka memukulnya lebih keras, setidaknya dia akan memiliki kesempatan untuk mati dengan mudah. Dia tidak mengerti apa orang itu bicarakan. Dia bersikeras agar dia setidaknya makan, atau tidak ada yang mau membelinya. Pria kita menjadi lebih bingung, tetapi bertanya kemana kereta ini pergi. Dia tampaknya meragukan bahwa dia tidak memahami situasinya dan menjelaskan bahwa mereka sedang menuju ke ibu kota. Ke pasar Buddha di ibu kota membuat protagonis kita terkejut. Di sana banyak orang saling menatap dan pelelangan budak baru saja dimulai. Mereka mulai dari anak laki-laki di sebelah kanan, berusia 6,0 tahun, dan memulai tawaran mereka dengan 1.000 emas. Orang kita mempertanyakan mengapa mereka memulai dengan dia. Orang lain berkomentar bahwa tidak banyak gunanya bagi seorang anak kecil, yang lain berkomentar bahwa mereka hanya akan menerima 1.000. Dan bahwa harga lebih rendah dari itu, mereka dapat menyingkirkannya. Tawaran mulai turun dengan cepat, tetapi tidak ada yang bersedia membelinya. Dia datang ke dunia ini tanpa mengetahui apa-apa dan sekarang ditakdirkan untuk mati sebagai budak. Orang-orang terus memandanginya, tetapi segera mata meledari dari anak itu membuatnya frustrasi. Tuan rumah bertanya apakah tidak akan ada tawaran, mengatakan bahwa mereka harus melanjutkan ke budak berikutnya. Protagonis kita merasa kehilangan arah. Dia dibawa masuk ke tempat lain dengan tergesa-gesa. Pria itu meminta maaf karena telah membuatnya menunggu dan mengatakan bahwa ini adalah produk yang dia harapkan. Menyebutnya sebagai Lady Basam. Saat melihat ke depan, dia melihat wanita dari sebelumnya memberikan senyuman yang indah padanya. Pemilik segera memulai prosedur transfer, meminta agar tangan mereka diangkat. Orang kita mempertanyakan apa yang akan dilakukan orang tersebut. Cahaya mulai menyanyikan di sekitar pria kita yang terkejut dengan cahaya itu. Tuan rumah menyuruhnya diam karena mereka sedang dalam proses transfer.
Pria muda itu penasaran sementara pria kita bertanya apakah ini sihir. Dia segera mengucapkan selamat tinggal dengan anggukan sopan. Pria itu memanggil Lady Basam sebagai tuannya, bertanya nama apa yang harus mereka berikan kepada budak ini. Dan dia merenungkan situasi tersebut. Dia menamainya sebagai Heinos. Orang kita mempertanyakan apakah dia akan aman mulai sekarang. Dia pergi ke mereka. Dia menjelaskan bahwa namanya adalah Lady Basam von Ersa dan pemuda itu mengatakan bahwa dia harus memanggilnya sebagai tuannya. Dan memperkenalkan dirinya sebagai Falco yang tak kenal kasih. Dia berbalik kepada orang kita dan berkomentar bahwa dia benar-benar kotor. Jadi dia dibawa ke sebuah sumur untuk dibersihkan dan air dituangkan di kepalanya. Falco meminta agar dia tetap diam. Kemudian, dia melafalkan beberapa kata dan air mendidih di sekelilingnya, membuat protagonis kita terkesan dengan betapa bersihnya dia. Falco tampaknya tidak mengerti kejutan protagonis mengomentari bahwa itu sudah jelas karena dia menggunakan sihir. Yang membuat protagonis kita penasaran. Dia bertanya-tanya apakah mungkin menggunakan sihir di dunia ini. Falco terkejut bertanya dari mana dia berasal, karena itu seharusnya menjadi akal sehat. Dia juga merasa penasaran apakah anak itu bahkan tidak mengetahui kekuatan yang dimilikinya. Dia menjelaskan bahwa karakter kita memiliki kemampuan untuk menjadi master perisai. Dia pernah menggunakan penilaian di pasar budak sebelumnya, dan berdasarkan itu, dia melihat potensi anak kita. Dia menjelaskan bahwa rumah Lady Basam adalah milik bangsawan dan terkait dengan para penguasa. Tetapi mereka yang terlibat tidak sepenuhnya bersatu, sehingga mereka juga memiliki musuh di sana. Ini terjadi karena seseorang dengan kekuatan master perisai mungkin diperlukan untuk melindungi sang wanita. Tapi saat ini, dia bahkan bukan anak ayam, dia bahkan belum keluar dari telur. Falco tertawa memikirkannya. Orang kita berkomentar bahwa itu tidak berarti dia tidak dapat menggunakan sihir. Falco setuju, karena penilaian tidak pernah salah. Orang kita benar-benar terkejut. Falco memutuskan bahwa mereka harus segera kembali ke mansiun, dan anak kita mengangguk setuju. Falco menjelaskan bahwa kastil di sebelah kanan adalah Kastil Juca, tempat di mana Yang Mulia, Raja, tinggal. Ini adalah kastil yang mandiri karena pertanian yang ada di dalamnya. Dan karena dikelilingi oleh tembok besar dan hanya memiliki satu pintu masuk, disebut tak terpenetrable. Di dalam hatinya, dia bertanya-tanya apa yang akan terjadi begitu dia tiba di rumah besar. Gurunya tampaknya orang yang baik. Tetapi budak biasanya diperlakukan dengan buruk. Falco menyatakan bahwa mereka telah tiba. Dia menjelaskan bahwa ini adalah kediaman Basam. Pintu depan hanya dapat digunakan oleh tamu, dan pelayan harus masuk dari pintu belakang. Ketika orang kita hampir masuk, dia merasakan kejutan hebat di tubuhnya dan jatuh. Falco menjelaskan bahwa mereka yang tanpa izin akan mengalami serangan sihir yang kuat. Seseorang mempertanyakan apa yang sedang dilakukan Falco. Ini Warsa. Dia bertanya apakah dia adalah seorang pemula dan dia menjelaskan bahwa benar. Dia adalah seorang budak. Tetapi memiliki bakat untuk menjadi seorang ahli penghalang dan akan bertanggung jawab atas pelatihannya. Namanya Rhino. Dia memeriksa anak itu dan kemudian, dengan sebuah tepukan di punggung, berkomentar bahwa dia sepertinya bukan anak yang buruk dan berharap dapat bekerja dengan baik dengannya. Falco tampaknya khawatir, karena Warsa berspesialisasi dalam seni bela diri, dan jika dia tidak mematuhinya, dia pasti akan mati. Warsa berbalik ke arah Falco. Bertanya apakah mereka berdua sudah makan sesuatu. Falco ketakutan mengatakan bahwa mereka belum. Dia mengatakan bahwa dia akan memandu mereka ke kamar mereka dan juga akan menunjukkan ruang makan di sepanjang jalan. Falco menganggap to eat yang baik dan sambil tertawa. Mengomentari bahwa dia harus makan banyak agar bisa tampil lebih baik dalam latihan keesokan harinya.
Segera setelah mereka masuk, beberapa hidangan disajikan dan dia meminta mereka untuk mengambilnya sendiri, menjelaskan bahwa hanya ada beberapa makanan sederhana. Dia bertanya apakah ada sesuatu yang tidak disukainya. Dan anak laki-laki kita mengatakan bahwa itu bukan masalah. Dia mempertanyakan karena telah dibeli sebagai budak. Apakah benar-benar tidak apa-apa menerima sesuatu seperti ini atau diperlakukan dengan baik? Dia menjelaskan bahwa sebenarnya ada tempat yang memperlakukan budak mereka dengan cara yang brutal. Tetapi keluarga Basam tidak seperti itu, tanpa berbicara bahwa dia adalah seorang tuan yang berkuasa. Dia meminta agar dia menyelesaikan makannya agar bisa dipandu ke kamarnya. Dia berterima kasih atas makanan tersebut. Dia memintanya untuk mengingat jalan melalui rumah besar itu, dan dia setuju. Dia menjelaskan bahwa lantai pertama adalah resepsi dan kamar tamu. Selain itu ada dapur dan kamar mandi. Lantai kedua adalah tempat Lady Erse dan Lord tidur. Karena Lord bekerja di kastil, ia jarang muncul di sana. Kamar para pelayan ada di ujung koridor, sementara dia menjelaskan, orang kita menyadari bahwa dia adalah orang yang baik. Tetapi mempertanyakan apakah tidak apa-apa kamarnya berada di tempat yang sama di mana Nona Warsa tidur. Dia kembali menamparnya, menyebutkan bahwa dia tidak bisa membuatnya tidur di kandang kuda. Segera mereka sampai di kamar dan dia menjelaskan bahwa itu sedikit berantakan kan karena tidak ada yang menggunakannya. Jadi dia memutuskan bahwa mereka harus bersih-bersih di sana dan dia berterima kasih. Dia menjelaskan bahwa pekerjaannya adalah membantu kerjaan mereka dan dia akan melakukan beberapa hal selain mengerjakan sopan santun mereka. Dia menjelaskan bahwa itu adalah siklus bangun pagi, memiliki 3 kali makan, dan kembali tidur. Itu akan sulit di awal, tetapi dia akan terbiasa. Dia juga menjelaskan bahwa mereka memiliki hari libur. Dia juga mengingatkan Anda bahwa Anda harus berlatih sihir Anda. Saat mengkobrol, pria kita merasa tidak sabar, berpikir bahwa semuanya terjadi terlalu cepat, tetapi dia senang karena tidak berakhir mati. Dia mampu makan banyak dan memiliki kamar sendiri, merenungkan tentang keberuntungannya sendiri. Segera ingat bahwa kamu meninggalkan perusahaan, tapi merasa seolah dia hanyalah sepotong sampah di dalam sana. Dia bertanya-tanya apakah dia akan mampu kembali, tetapi dia tidak tahu apakah dia akan bahagia di sana. Menjelang tidur, dia menyadari bahwa dia tidak seharusnya memikirkan hal-hal itu lagi, hanya tidur. Keesokan harinya, Falco meminta agar dia membayangkan berbagai bentuk penghalangnya, dan bahwa yang perlu dia lakukan hanyalah membayangkannya dengan sesuatu yang menutupinya. Darah yang mengalir di tubuhnya, dan kehangatan yang berasal darinya. Segera sesuatu mulai muncul di sekelilingnya, membuatnya terkejut. Dia benar-benar berhasil dan terkejut bahwa itu nyata. Falco mengetuk kepalanya, mengatakan bahwa dia menyuruhnya tetap fokus. Karena pelatihan Master Bass adalah keterampilan yang sangat langka dan hanya orang-orang yang paling-paling penting yang memiliki kemampuan ini untuk melindungi diri mereka. Meskipun kemampuannya cukup sederhana, posisinya tetap aman di sana dan teman kita merasa gelisah. Dia menjelaskan bahwa dia akan membutuhkan lebih banyak kekuatan dan kekuatan mental jika dia ingin mengidentifikasi objek dan mempertahankan perisai. Latihannya sangat penting karena kemampuannya akan sangat diperlukan di medan perang. Dan jika dia melakukan kesalahan, tuannya, seperti budak-budak lainnya, akan mati. Dan mereka harus menghindari itu dengan segala cara. Karakter kita tampak khawatir, tetapi Falco mengingatkan bahwa dia masih anak-anak dan karena itu, dia belajar dengan sangat cepat. Sambil tertawa, dia menjelaskan bahwa penyihir hebat Fabat Falco akan mengajarinya segalanya. Jadi semuanya akan baik-baik saja. Segera. Dia berkomentar bahwa mereka harus mulai dengan sihir pertahanan. Bentuk bola adalah sesuatu yang sulit, jadi mereka harus memulai dengan perisai pengpungan.
dijelaskan bahwa penghalang ini tipis, tetapi memiliki tubuh yang kuat. Dia memahami konsep tersebut. Falco memintanya untuk tetap teguh, lalu memanggil sihir yang kuat, meminta untuk memblokir serangannya. Namun, pria kita hanya bertanya apakah itu benar-benar mungkin. Sebuah ledakan terdengar di hutan. Keduanya kembali, dan Falco senang karena anak kita bagaimana kembali hidup. Setidaknya, sekarang dia juga mampu menggunakan sihir penyembuhan, dan itu adalah hal yang luar biasa. Tetapi anak kita sebenarnya sedang menangis di dalam hati. Dia mengatakan akan pergi ke kamar mandi dan meminta untuk kembali terlebih dahulu, dan orang kita berterima kasih. Dia lapar dan hanya menunggu untuk kembali makan, tetapi segera mendengar suara. Seseorang sedang menendang seorang anak. Dia menendang anak itu sambil bertanya apakah dia tidak menyuruhnya membersihkan semuanya dan menyiapkan makanan sebelum pulang. Dia menjelaskan bahwa dia tidak punya cukup waktu, dan pria itu terus menghina dia. Protagonis kita menyaksikan semua itu terkejut dan mempertanyakan apakah perlakuan ini terhadap seorang anak benar-benar dapat diterima, karena tidak ada yang berusaha menghentikannya di sana. Dia merasa tertekan saat menyaksikan kekejaman tersebut dan bahwa itu bisa saja menjadi nasibnya di sana. Segera, anak laki-laki kami akan kembali ke istana. Dia memikirkan banyak tentang ini dengan perasaan campur aduk. Horsa mengucapkan selamat atas pekerjaan baiknya dalam pelatihan. Dia menjelaskan bahwa Lady Ersa meminta agar dia datang ke tornya segera setelah kembali, dan dia berterima kasih. Makan malam akan segera siap, dan ketika selesai, diharapkan Anda pergi ke ruang makan. Dia hanya menganggukkan kepala. Saat tiba di ruangan Lady Erza, dia diberikan setelan yang indah dan bertanya apakah itu benar-benar untuknya. Erza meminta agar dia mengenakannya. Pria kita tampak ragu menerima hadiah yang begitu mewah, tetapi Erza memintanya untuk menerimanya. Dia melanjutkan menjelaskan bahwa dia sudah menjadi anggota rumah itu, membuat pemuda kita terkejut. Dia, dengan sopan, berterima kasih dengan rasa syukur atas tindakan gurunya. Dia hanya berkomentar tentang bagaimana hal itu benar-benar cocok untuk anak itu. Pemuda kita hanya berpikir tentang bagaimana dia harus berusaha untuk berguna bagi rumah orang-orang yang telah menerimanya. Saat kembali ke ruang makan, Warsa terkejut dengan pakaiannya. Gadis-gadis lain berkomentar tentang betapa bagusnya pakaian itu terlihat padanya dan meminta agar dia makan perlahan, agar tidak mengotori pakaian barunya. Memberikan mereka piring, mereka memintanya untuk menata meja. Para mojang terus antusias berbicara sambil merapikan barang-barang. Mereka mengomentari tentang raja yang memiliki selir baru. Yang satu mempertanyakan apakah dia tidak seharusnya menangani urusan negara dengan lebih baik. Mereka mempertanyakan apakah Pangeran Orlando akan segera naik takhta. Senang karena dia tidak terlalu mirip dengan ayahnya. Mereka memberitahu anak kita bahwa Lady Erza pernah menjadi guru privat Pangeran Orlando. Dan Tuan Anda adalah tangan kanan Pangeran Orlando dan asistennya untuk urusan pemerintahan. Keluarga Basam adalah kepercayaan tertinggi pangeran, dan mereka sangat bangga akan hal itu. Tapi mereka berpikir ada beberapa yang berpendapat jahat tentang itu. Mereka adalah dua saudara termuda raja, Duke Hela dan Marshal Carugi dari armada kerajaan. Orang-orang ini memiliki desas-desus tentang posisi tinggi mereka dan tidak dihukum karena tidak menghormati pangeran. Sekarang, pria kita tampaknya memahami posisi dirinya dengan lebih baik dan bagaimana ia perlu melindungi majikannya. Warsa ingat bahwa orang itu akan tiba di sana segera, meninggalkan yang lain terkejut. Warsa menjelaskan bahwa dia sudah memberikan sambutan, dan karena Wheaton ada di sini juga, dia percaya mereka tidak akan memiliki masalah. Orang kita mempertanyakan siapa dia. Pelayan segera menyambut Nona Eril, dan dia berterima kasih, mengatakan bahwa dia merindukannya.
Dia bertemu Lady Erza dengan senyum lebar di wajahnya. Erza percaya bahwa dia akan tinggal lebih lama di kerajaan Juk. Tetapi wanita itu menjelaskan bahwa dia sangat ingin bertemu dengannya sesegera mungkin, itulah sebabnya dia kembali. Orsa menjelaskan bahwa nona itu baru saja menyelesaikan pelatihan militernya. Mengikuti tradisi, Eril telah menikah pada usia 12,0 tahun dan akhirnya bercerai karena tidak mampu memiliki anak. Sejak saat itu, ia kembali ke rumah besar. Lady Erza memutuskan bahwa ia harus melanjutkan pelatihan-pelatihan pedangnya karena masih muda. Itulah sebabnya ia pergi ke kerajaan untuk menjadi seorang ahli pedang suci Eris dengan bahagia. Mengatakan bahwa sekarang ia mampu melindungi Lady, dan dengan demikian, selain dirinya di sisinya, Falco juga akan hadir. Membuat perlindungan rumah besar semakin kuat, Erza segera mengomentari sesuatu kepada Eril. Mereka membahas tentang keterampilan pedang mereka yang setara dengan seorang master pedang. Dan pria kita merasa terkejut dan senang. Dengan demikian, jika dia terus berjalan di jalur menjadi seorang penjaga, mereka mungkin akhirnya kehilangan pekerjaan mereka. Pria kita tampak terkejut saat Eril masuk ke ruang makan. Dia, dengan nada kasar, mempertanyakan apakah dia orang yang bertanggung jawab atas pelatihan Falco, mengatakan bahwa di era ini, dia tidak akan bisa melindungi apapun hanya dengan menggunakan sihir. Menunjuk jari ke arah teman kita, dia mengatakan bahwa dia telah menjalani pelatihan dari guru pedang suci dan akan membantunya dalam pelatihannya. Dia akan mempertaruhkan nyawanya untuk menjadi master penghalang terkuat dari semuanya, berharap untuk diakui dan diikuti. Protagonis kita tercengang, percaya bahwa kali ini dia pasti akan mati. Setelah beberapa waktu pelatihan, Eril berkomentar bahwa dia mengharapkan lebih dari dirinya. Karena baik Falco maupun bibinya mengatakan bahwa mereka menemukan seorang anak yang hebat. Falco meminta Nona Eril untuk membiarkan anak itu untuk saat ini. Dia mengejek, mengatakan bahwa anak kita menyerangnya dengan sekuat tenaga. Meskipun dia hanya menggunakan 10,0 sen dari kemampuannya, dan ini membuat protagonis kita frustrasi. Falco berbalik ke protagonis, berkomentar tentang berlatih sedikit sihir. Namun, dia yakin itu bahwa hal itu akan membunuhnya. Keduanya tertawa, mengatakan bahwa mereka akan melatihnya seolah-olah mereka mencoba membunuhnya. Anak laki kami berusaha sekuat tenaga untuk melarikan diri dari mereka. Sementara pria kita sedang makan, dia praktis tertidur di meja. Dan segera kembali untuk lebih banyak latihan pedang. Pelatihan sihir dengan elang. 4 tahun berlalu, di dalam istana, Lord Basam von Arden berterima kasih kepada Erza karena telah bergabung dengannya. Dia menjawab bahwa dia tidak mengharapkan undangan darinya, merujuk pada kepala pelayan Weton. Dia menjelaskan bahwa satu-satunya yang dimilikinya waktu yang untuk bertemu dengannya adalah saat mengunjungi istana. Tuhan tertawa, berharap itu adalah sarkasme. Dia bertanya bagaimana kabar orang-orang di mansion dalam beberapa hari terakhir. Dia memiliki kabar baik untuk disampaikan kepada Tuan. Sementara itu, pria dewasa kita berlatih setiap hari, baik dalam seni pedang maupun sihir. Mendukung pukulan keras dari Eril. Dia tetap tegar, meskipun dia adalah seorang ahli sejati. Ini sepertinya membuat gadis itu terganggu. Dia mengatakan bahwa itu belum berakhir, sedang mempersiapkan serangan baru. Namun tiba-tiba seseorang menyela mereka. Dia mempertanyakan Falco karena menghentikannya di tengah jalan. Tetapi dia menjelaskan bahwa cukup sulit untuk menghancurkan pan penghalang setelah itu dipasang. Teman kami yang terhormat berterima kasih sambil menghela napas lega. Falco mengatakan bahwa sudah lama sejak dia datang ke rumah sang guru, dan kemampuan magisnya telah berkembang pesat sejak saat itu. Dia percaya bahwa dia telah mengajarkan semua yang dia bisa kepada orang kami, dan kemudian adalah momen yang sempurna untuk ujian kelulusan.
tokoh utama kami merasa gelisah tanpa mengetahui apa yang sedang terjadi. Falco menjelaskan bahwa barikadenya cukup kuat untuk menahan serangan darinya dan Nona Eril dan sebanding dengan guru barricade istana. Jadi dia tidak perlu khawatir. Tes Anda adalah berburu monster dari hutan Runo sendirian, ini menarik perhatian Eril. Dia bertanya apakah itu monster di barat laut. Falco menjelaskan bahwa dia memiliki 3 hari untuk bersiap. Pada hari keberangkatan, dia bertanya kepada Yonya muda tentang pergi ke sana bersamanya. Dia menjelaskan bahwa dia mendengar desas-desus tentang monster yang sangat kuat yang tinggal di hutan itu. Jadi dia akan menjadi penjaganya di sana. Tapi dia tampak sangat bersemangat untuk memburu monster besar. Kita bertanya apakah dia yang sedang diuji di sana. Dia dengan cepat meminta Linos untuk segera datang. Dia menyadari bahwa tidak ada apa-apa di sana, bahkan menggunakan deteksinya. Dia merasa frustrasi karena sangat ingin membunuhnya. Kita sedang berpikir apakah makhluk itu tidak bersembunyi karena niat membunuh dari Nona Eril. Namun, tiba-tiba dia merasakan kehadiran yang menggetarkan dari belakang yang membuatnya merinding. Tiba-tiba, makhluk bertanduk muncul berlari cepat ke arah mereka. Keduanya bersiap untuk bertarung. Tetapi karakter kita ragu-ragu karena itu adalah makhluk yang kuat. Dia mengangkat penghalangnya, dan dia berkata bahwa kulitnya terlalu tebal dan pedang ajaibnya sama sekali tidak bisa melukai. Dia membayangkan bahwa serangannya tidak akan efektif, tetapi dia tidak menyerah dan menyerang dari belakang makhluk itu. Dia melepaskan pukulan yang kuat dan tepat ke monster itu. Dan saat kembali ke penghalang, dia berkomentar bahwa sebenarnya itu keras seperti batu. Berbalik kepada sahabat kami, Eris berkomentar bahwa tidak mungkin baginya untuk mengalahkan itu dan mereka harus lari. Tapi dia sepertinya belum menyerah. Dia mengatakan bahwa dia masih memiliki sesuatu yang ingin dicoba. Dia menciptakan penghalangnya menuju makhluk itu sambil mengumpulkan kekuatan sihirnya. Dia mempertanyakan apakah dia akan mencoba membatasi monster itu agar bisa melarikan diri. Dia menjelaskan bahwa dia sedang mengeluarkan udara dari penghalang, membuat gadis itu terkejut. Dia menjelaskan bahwa dengan cara ini, bahkan tanpa menggunakan kerusakan fisik atau sihir, makhluk itu pasti akan kalah. Ini terjadi segera setelah dia menyelesaikan ucapannya. Makhluk itu jatuh di depannya dengan suara keras yang menggelegar. Dia benar-benar terkejut bahwa dia berhasil berkomentar tentang sihirnya yang luar biasa, dan dia berterima kasih. Tetapi jika mereka bertanya-tanya bagaimana seharusnya membawa makhluk itu, Eris tersenyum dan menyerahkan sebuah kantong ajaib, meminta mereka untuk menggunakan itu. Teman kita bertanya, dan dia menjelaskan bahwa tas sihir dapat menyimpan barang di dalamnya. Jadi, dia bisa dengan mudah menyimpan monster dengan kekuatan sihirnya, dan itu adalah harta keluarga Basam. Dia meminta agar dia berhati-hati. Dan dia setuju saat digunakan kekuatan itu dengan cepat melihat makhluk itu yang bergerak ke tas. Dia senang karena bisa segera masuk ke dalam tas, menjelaskan bahwa dia hanya perlu membayangkan apa yang ingin dia bawa keluar untuk bisa mengeluarkannya. Eris bersinar, memikirkan betapa kars charolais benar-benar lezat untuk dimasak. Dia terkejut membayangkan makan makhluk itu. Mempertanyakan tentang kulitnya, dia berkomentar bahwa dia bisa menghapus kulitnya dari bokong, membuat pemuda kita merasa jijik. Dia menyarankan untuk mencari beberapa bahan dalam perjalanan pulang, dan dia setuju. Sementara mereka kembali, Eris menemukan beberapa jamur, serta beberapa spesies lainnya. Kegembiraan gadis itu begitu besar sehingga membuat pria itu terkejut. Dia tidak mengira bahwa nona itu memiliki minat sebesar itu terhadap makanan. Dia menjelaskan bahwa dia hanya memiliki buah-buahan dan sayuran dalam pelatihan-latihannya dan makanan di rumah besar selalu disiapkan oleh Warsa.
Itulah sebabnya dia merasa sangat menyenangkan untuk memilih makanan dengan bebas seperti itu. Menoleh kepada pria kita, Eril berkata bahwa pelajaran latihannya berikutnya akan di hutan ini. Dia ingin mengambil sedikit makanan, jadi itu akan berguna. Dia ingin kembali karena Falco menunggu, tetapi dia menolak. Saat mereka kembali, Falco benar-benar terkejut mempertanyakan makhluk di depannya. Dia bertanya apakah Eris membantu dalam pembantaian monster. Dia menjelaskan bahwa anak laki-laki kita menempatkan makhluk itu di atas penghalangnya dan menghilangkan udara dari dalam, membuatnya tidak mungkin untuk bernapas, dan itu mengejutkannya. Falco benar-benar terkejut, dan anak kita berterima kasih sementara Falco memberi selamat kepada protagonis karena telah lulus ujian kelulusan. Segera setelah nyonya tiba, dia menyapa kerja baik keduanya yang menyapanya dengan sopan. Dia mengarah kepada Eril, mengatakan bahwa daging monster itu sangat bagus dan mereka harus membagikannya dengan semua orang. Protagonis kita masih terkejut dengan fakta bahwa mereka akan memakan daging itu. Dan Eril meminta maaf, Nayonya memanggil Linus. Dia berterima kasih padanya. Anak kami tampaknya tidak mengerti dan berkata bahwa dia tidak melakukan apapun yang istimewa. Dia menjelaskan bahwa Eris sejak mulai menghabiskan waktu bersamanya telah menunjukkan senyuman yang sangat indah. Dia berkomentar bahwa dia yang seharusnya berterima kasih karena dia selalu diselamatkan oleh nyonyanya. Dia menjelaskan bahwa dia selalu menginginkan kebahagiaan untuk Eris dari lubuk hatinya. Dan dia juga mengharapkan hal yang sama darinya. Dan jika suatu hari ada masalah, dia tidak ragu untuk memberitahunya. Karena pria kita sekarang adalah bagian yang tidak tergantikan dari rumahnya. Dia berharap bahwa dia bisa mengandalkan mereka mulai sekarang. Terharu, Linus menambahkan bahwa dia akan melakukannya. Dia percaya bahwa dia benar-benar diberkati, seseorang yang sangat beruntung. Tuan itu pada gilirannya senang untuk Eril. Dia senang karena tidak akan menghadapi masalah keamanan selama gadis itu tetap menjadi pengawalnya. Dia tampak khawatir telah menekannya terlalu keras, karena dia telah memaksanya melakukan hal-hal yang begitu mengerikan. Meskipun atas perintah raja, dia telah memaksanya untuk menikah tanpa persetujuannya, belum lagi suaminya yang melecehkannya setiap malam. Ketika dia kembali, dia bahkan takut dengan keluarganya sendiri bagi Eril, yang dulunya adalah gadis yang begitu bahagia. Berubah begitu drastis, hanya dengan mengingat masa-masa itu, hatiku melemah. Tetapi sekarang, dia membantu Linus dengan latihannya. Seperti yang akan dilakukan seorang saudara perempuan. Dia kemudian bertanya bagaimana keadaan sang master penghalang. Dia menjelaskan bahwa dia adalah orang yang sangat mampu dan bahwa hari ini berkat dia. Dia berhasil mengubah Wheaton menjadi posisi pelayannya yang pribadi yang membingungkan Lord. Dia berkomentar bahwa Eril menerima undangan dari salon dan sang Lord berkata ya. Meskipun tahu bahwa dia bukan tipe orang untuk acara seperti itu. Dia tampak cemas karena tidak terbiasa dengan suasana ini dan sebuah kecelakaan akhirnya terjadi, menghilangkan keuntungan dari seorang markis. Tetapi Linus dengan cepat mengatasi situasi itu dengan cara yang menguntungkan, membandingkan kesalahan itu dengan dongeng kuno. Semua bangsawan lainnya menghargai Eril karena itu. Sang Lord merasa tertarik dengan kisah kuno ini. Dan ketika ditanya tentang fabel tersebut, dia menjelaskan bahwa dia sebenarnya invent dan menemukannya di saat itu. Tentu saja itu adalah kebohongan, Nayonya tertawa karenanya. Tuan juga tertawa, menyeratkan bahwa anak ini pasti menarik sampai bisa memanipulasi para bangsawan. Dia merasa senang dan berharap dapat berterima kasih secara pribadi saat dia tiba di rumah. Dia mengatakan bahwa semua orang akan senang dengan kepulangannya, mengucapkan selamat tinggal kepada sang Lord. Lord juga meminta Wheaton untuk pergi, dan dia menerima perintahnya dengan anggukan.
Berbalik di kursi, dia merenung. Memikirkan Linus, dia berkomentar bahwa dia memiliki harapan besar untuk masa depan anak itu. Beberapa waktu kemudian, Eris datang kepada anak kita, yang sekarang berusia 12,0 tahun, mengajaknya berlatih di hutan Runoa. Dia dengan cepat mengangguk setuju. Uma pagi yang indah, Eril merangkul protagonis kita dan mencekiknya di antara payudaranya. Dia meminta agar dia berhenti bermain-main dengannya setiap kali dia mendatanginya untuk membangunkannya, tetapi dia mengecewakannya. Mengatakan bahwa itu sangat menyenangkan, dia percaya bahwa dia seharusnya lebih menikmati itu, tetapi dia tidak merasa bahagia sama sekali. Dia mempertanyakan apa yang dipikirkan orang lain saat melihat mereka seperti itu. Dan dia mengomentari bahwa mereka akan percaya dia sedang melakukan perundungan padanya. Sementara Eril yang cantik bangkit dari tempat tidur, karakter kami meminta izin sambil merapikan pakaiannya. Pelayan lain menghampiri Linus, mengatakan bahwa kehadirannya diminta. Dia senang menerima panggilan dari tuannya. Meninggalkan Eril yang sedang bersiap-siap, dia mengetuk pintu dan meminta izin dari sang wanita. Saat masuk, dia melihat seorang pria tinggi berambut pirang yang menatap dengan senyum. Di belakangnya ada Falco dan sang wanita. Falco dengan cepat menegurnya, mengatakan bahwa dia sedang berada di hadapan yang mulia, sang pangeran mahkota. Pemuda kita tiba-tiba mengambil posisi siaga dan menunjukkan rasa hormatnya. Sang pangeran dengan santai menjawab bahwa tidak perlu ada formalitas seperti itu karena dia ada di sana untuk urusan pribadi. Pemuda kita mengira sang pangeran melakukan kunjungan malamnya secara diam-diam dan bertanya-tanya tentang jenis urusan apa yang dia miliki untuk mengunjungi seseorang pada waktu seperti itu. Menarik perhatian Linus, dijelaskan bahwa sang pangeran akan segera dinobatkan sebagai pemimpin, dan karena itu, dia secara pribadi meminta bantuannya. Dia memberikan ucapan selamat yang paling tulus atas penobatannya, yang diterima dengan sebuah terima kasih dari yang bersangkutan. Tetapi kemudian orang kita mempertanyakan apa alasan permintaan jasanya. Pangeran mengatakan bahwa untuk perjamuan upacara, ia membutuhkan pengawalnya untuk mendapatkan ratusan bulu burung emas. Pangeran menjelaskan bahwa karena inderanya yang tajam dan kecepatan melarikan diri yang tinggi, burung tersebut sulit ditangkap dan dipelihara. Namun, rasanya dikenal sebagai puncak kenikmatan, dan karena kelangkaannya. Nilainya sangat tinggi, sang wanita berpaling kepada karakter kita. Berkomentar bahwa ia percaya ini adalah kesempatan yang ideal bagi yang mulia untuk menunjukkan kewibawaannya. Oleh karena itu, ia memanggilnya ke sana, berpikir bahwa ia dapat melakukannya. Linus mempertanyakan apakah gurunya tidak akan lebih mampu untuk tugas ini. Tetapi dia menjelaskan bahwa sihirnya tidak disarankan untuk berburu, karena bisa merusak bulu atau bahkan membakar seluruh hutan. Segera, sebuah suara bergema, Eril tiba dengan cepat, mengatakan bahwa Linus sangat mampu dan bahwa dia akan menangani semuanya. Kemudian, dia meminta agar Yang Mulia merasa tenang. Pangeran tertawa mendengar pernyataan itu, dan dia menjelaskan bahwa dengan inventaris tak terbatas dari keluarga Basam, bulu-bulu itu akan disampaikan dalam keadaan masih segar. Dia menjelaskan bahwa itulah alasan dia datang kepada mentornya untuk membuat permintaan. Wanita itu hanya meminta agar dia memanggilnya Erza. Kami merasa bingung dengan tanggung jawab yang telah diberikan kepadanya. Pangeran menjelaskan bahwa batas waktunya adalah 2 minggu dan bertanya apakah dia akan mampu menyelesaikannya. Linus, dengan penuh hormat, berbicara kepada pangeran dan mengatakan bahwa jika ini berguna bagi Yang Mulia, serta bagi wanitanya, maka hamba yang rendah hati ini akan mencurahkan usahanya untuk itu. Pangeran bertanya apakah dia tidak dianggap sebagai seseorang yang sangat bertanggung jawab untuk usianya. Dalam hatinya, dia tahu bahwa dia sudah berusia lebih dari 30 tahun.
Beberapa saat kemudian, karakter kita menunggang kuda melalui hutan, memikirkan alat yang berguna untuk menangkap burung yang telah diberikan kepadanya. Meskipun dengan teropong ini, ia masih belum melihat tanda-tanda makhluk itu. Ia ingat bahwa ada hubungan dengan keluarga Basam. Ini adalah alat ajaib yang menyesuaikan berdasarkan jarak, bergantung pada kekuatan sihir yang digunakan. Dia benar-benar mempercayainya. Dan karakter kita mengambil keputusan untuk menghadapi situasi ini. Dia menghela napas dan tiba-tiba Eril muncul. Tapi pria kita tidak tampak senang dan dia merasa kesal karenanya. Dia mempertanyakan apakah dia tidak mencoba memanfaatkan camilan dari pangeran. Dia mengalihkan perhatiannya dan bertanya apakah dia sudah menemukan burung itu. Dia menjelaskan bahwa jika menggunakan deteksi, dia harus bisa menemukan burung dengan kriteria tersebut, tetapi semakin gelap dan akan berbahaya bagi mereka untuk melakukan gerakan yang salah pada titik ini. Eril percaya bahwa akan bijaksana untuk berkemah di sana untuk bermalam, meminta dia untuk memasang penghalang, dan dia mengonfirmasi. Eril mengatakan bahwa demi kebaikan yang mulia dan wanita itu, mereka harus menyelesaikan permintaan ini. Dia memikirkannya sepanjang malam. Sesuatu menarik perhatian protagonis kita. Eril mempertanyakan gerakan itu, dan dia menjelaskan bahwa bariernya mendeteksi sesuatu dengan karakteristik targetnya dan bahwa itu dekat. Mereka memutuskan untuk bergerak menuju target. Akan sangat bagus jika mereka bertemu lebih awal. Eril bertanya apakah mereka sudah dekat. Dia mengonfirmasi, mengatakan bahwa mereka harus bergerak perlahan sekarang. Saat melihat melalui teropong, dia melihat makhluk-makhluk itu yang jumlahnya cukup banyak. Dia percaya bahwa jika dia menempat penghalang pada jarak ini, monster-monster lain juga bisa terjebak. Saat bertanya-tanya apakah mungkin memasang perangkap untuk sejumlah individu yang besar, dia segera melihat salah satu dari mereka sedikit di depannya. Eril bertanya apakah memotongnya tidak cukup baik. Tetapi protagonis, kita berpikir bahwa mereka dapat waspada ketika merasakan haus darah dari niat mereka. Dia berpikir bahwa dia membutuhkan metode untuk menghindari mereka atau membiarkan mereka melarikan diri, serta memastikan bahwa yang lain tidak diberi peringatan. Berpikir apakah seharusnya membeli sedikit waktu untuk sementara, dia bergerak. Dia mempertanyakan apa yang dia lempar, dan dia menjelaskan bahwa itu adalah buah. Dikatakan bahwa burung emas berasal dari konsumsi emasnya. Tetapi sebenarnya, makanannya sepenuhnya terdiri dari buah-buahan. Eril percaya bahwa mungkin untuk mengambil 1 ton dari mereka jika dia menghancurkan buah-buahan tersebut. Orang kita memutuskan dan mulai menyalurkan sihirnya. Saat penghalang bertemu dengan makhluk itu, ia menjadi waspada. Orang kita memiliki ide, tetapi tidak tahu apakah itu akan berhasil. Dia berkomentar bahwa dia tidak bisa mencekik makhluk itu dengan cara yang sama seperti yang dia lakukan dengan Charolais. Dia hanya ingin mengubah lingkungan di dalam penghalang agar terasa lebih nyaman. Jika ini memang burung yang kita cari, dia akan memberitahu yang lain ketika lokasinya aman. Dia hanya berharap yang lain juga jatuh ke dalam situasi ini. Harris mempertanyakan apakah ini benar-benar bisa dilakukan. Orang kita sedang berusaha menyeimbangkan suhu dan faktor lainnya untuk menjaga semuanya tetap stabil di dalam. Burung itu awalnya tampak kesakitan. Pria kami komentar bahwa agak sulit untuk menyesuaikan diri. Tapi segera burung itu tertidur di tempat penghalang. Eril merasa bersemangat. Dia menjelaskan bahwa ketika yang lain masuk, mereka harus menidurkan mereka sejumlah waktu berlalu. Semua burung ada di sana, berbaring di dalam batas. Eris terpesona oleh kilauan burung-burung itu. Sekarang, yang diperlukan hanyalah memasukkannya ke dalam ransel dan kembali, tetapi Eris menghentikannya. Dia percaya bahwa pertama-tama mereka harus setidaknya mencicipi barang tersebut.
Dia dengan cepat memilih mangsanya dan memotongnya. Setelah beberapa saat, lepaskan bulu-bulunya dan memisahkan burung itu. Teman kita kebingungan. Eril menambahkan bahwa dia membawa penggorengan dan teman kami tercengang. Beberapa waktu kemudian, mereka berdua memanggang makhluk itu. Terkejut dengan aroma saat sedang digoreng, mereka memperhatikan dagingnya, menunggu sampai segera matang. Saat mereka memakan daging burung, kesadaran menghampiri mereka. Rasanya tak terlupakan, dan mereka saling memandang. Bahkan dengan garam dan lada, rasanya tetap ilahi, sebuah rasa yang hampir tidak bisa mereka deskripsikan. Setelah makan, keduanya merasa puas. Eris percaya bahwa mereka seharusnya berbagi sedikit dengan nyonya dan orang-orang di mansion karena mereka telah berburu lebih dari yang diperlukan. Dia percaya bahwa yang mulia tidak akan keberatan. Setibanya mereka disambut oleh nyonya rumah dan para pelayan lainnya. Beberapa waktu kemudian, anak kita menyerahkan teh kepada nyonya. Menyajikan teh, Madam memanggilnya dengan namanya. Dia berterima kasih atas pekerjaanmu yang dilakukan dengan baik dalam perolehan burung emas. Dia berkomentar bahwa dia hanyalah seorang pelayan, tidak memerlukan kata-kata seperti itu. Tetapi dia percaya bahwa keberhasilan ini adalah berkat dirinya. Dia jujur percaya bahwa permintaan itu terdengar tidak rasional. Dia bahkan meminta Falco untuk mencari bahan pengganti burung itu karena levelnya terlalu ekstrem. Dia senang karena tidak memiliki masalah jika gagal. Wanita itu menyerahkan sesuatu kepada anak laki-laki kita. Di sana ada banyak emas. Dia menjelaskan bahwa itu diambil dari burung emas ketika disiapkan untuk dimasak. Mereka diberikan oleh pangeran kepada keluarga Basam, tetapi suaminya memerintahkan agar itu diberikan kepadanya. Pria kita tidak percaya dirinya layak menerima jumlah sebesar itu. Nayonya menjelaskan bahwa suatu hari dia dan suaminya akan mati dan bahwa suaminya akan bebas. Keduanya segera akan berusia lebih dari 60, jadi tidak akan lama lagi layanan mereka akan berakhir. Mereka tidak ingin anak itu berakhir di jalanan, dan itulah keputusan mereka. Orang kita merasa terharu dan hanya mengucapkan terima kasih. Sambil memikirkan betapa sedihnya situasi kehilangan gurunya, dia terkejut betapa menyedihkannya merasa kesepian. Ingat semua orang di sana dan percaya bahwa kebaikan diberikan kepada rumah besar ini. Segera dia bertanya tentang kembalinya tuannya. Dan wanita itu merasa gelisah. Sementara itu, tuannya dengan percaya diri menyatakan bahwa dia tidak bisa kembali hingga memburu naga putih. Tetapi sayangnya dia hanya bisa kembali seminggu setelah pesta. Orang kita berjalan di mansion memikirkan tentang apa semua kebisingan itu. Tiba-tiba, Warsa muncul dan meminta agar dia ikut dengannya. Pesta untuk anak laki-laki kami dirayakan karena dia telah menjadi dewasa. Sementara dia duduk, semua merayakan di sekelilingnya. Tapi pria kita masih tampaknya belum mengerti. Sementara semua orang menjelaskan alasan perayaan, teman kita benar-benar tersesat. Dia tidak berpikir bahwa dia pantas mendapatkan sesuatu yang begitu luar biasa. Eril menjelaskan bahwa Warsa telah merencanakan itu selama berbulan-bulan. Falco berkomentar bahwa waktu berlalu sangat cepat dan sekarang dia benar-benar seorang dewasa. Pelayan lain berkomentar bahwa dia sangat kecil dan itu memiliki konotasi yang agak kompleks. Teman kita benar-benar terharu dengan semua ini. Tapi Warsa mulai menangis. Dia memberinya sapu tangan, dia mengambilnya tanpa ragu-ragu, mengomentari bagaimana dia sudah dewasa sambil menamparnya. Tapi pria kami sudah memiliki penghalang yang siap, semua orang tertawa atas situasi tersebut. Eril mengingat masa lalu, ketika tiba-tiba seseorang menginterupsi pikirannya, mempertanyakan apakah itu Linos. Eril menyebutnya sebagai paman besar. Anak laki-laki kita masih bingung ketika orang lain memanggilnya tuan, menjadi benar-benar marah dan bingung, tidak tahu harus berkata apa. Namun,
Tuan meletakkan tangannya di atas bahunya dan mengatakan bahwa baik Erza maupun Eril telah berbicara sangat baik tentang dirinya. Dia meminta maaf karena belum bisa bertemu dengan anak itu lebih awal. Memberikan berkah yang paling tulus untuk menjadi orang dewasa, sementara pria-pria kita mengucapkan terima kasih atas kehormatan itu. Dia berpikir tentang bagaimana aura kepala di balik basis rumah mengekspresikan aura ketenangan dan kebaikan yang mirip dengan Erza. Eril bertanya apakah dia sudah berbicara hari ini dengan bibinya. Dia menjelaskan bahwa dia belum melakukannya. Dia lebih suka memberikan ucapan selamat terlebih dahulu dan meminta agar everyone menikmati. Keduanya terkejut dengan kunjungan mendadak dari tuannya. Meskipun itu hanya sesaat, dia berhasil berbicara dengan sang bangsawan dan sekarang dapat memahami alasan mengapa semua orang mengidolakannya di sana. Tapi dia tampak terkejut bahwa dia selalu terbiasa mengirim surat, tidak peduli seberapa sibuknya dia. Bertanya-tanya apakah sesuatu yang lain telah terjadi belakangan ini. Mereka berbicara dan sementara Lord bertemu dengan Erza, meminta maaf karena tidak menghubungi. Tetapi Lady hanya mengatakan bahwa semua orang sangat senang dengan kehadirannya di sana. Tetapi dia tidak mengharapkan bahwa dia akan kembali. Saat bertanya apakah dia akan segera kembali ke kastil, sang Lord menjawab tidak. Dia menjelaskan bahwa dia akan tinggal di sana selama 2,0 hingga 3,0 hari, yang membuat Erza terkejut. Dia kemudian bertanya apakah ada yang terjadi di kastil. Tetapi dia menjelaskan bahwa sebenarnya ini lebih tentang sesuatu yang akan terjadi di sana, membuatnya penasaran. Sementara itu, teman kita bersenang-senang, salah satu wanita berkomentar bahwa Lady Erza ingin melihatnya, Falco, dan Nona Eril. Pelayan menjelaskan bahwa mereka sedang menunggu di dalam. Ketiga orang itu masuk dan orang kita meminta maaf telah membuat mereka menunggu. Erza, maaf telah mengganggu momen perayaanmu. Dia langsung ke intinya, mengatakan bahwa dia perlu mempercayakan tugas rahasia kepadanya. Ini adalah masalah yang mereka ingin Eril dan Falco saksikan juga. Tetapi sebelum mereka melanjutkan, Erza memberikan sesuatu kepada anak kita. Ini adalah izin dijelaskan bahwa hal itu memungkinkan dia memasuki sektor dari barat ke selatan. Falco menjelaskan bahwa sekarang dia bisa berjalan dengan bebas, menyebutkan berbagai lapisan dan distrik. Falco mengatakan bahwa dia akan membawanya ke suatu tempat yang sangat familiar, dan protagonis kita hanya membayangkan apa itu. Erza membersihkan tenggorokannya dan sang tuan hanya tertawa. Kemudian, dia berkomentar agar memperhatikan apa yang hendak dikatakan. Karena dia memiliki pekerjaan baru untuk protagonis kita, dia menunjuk Linus sebagai pengawas harta keluarga Basam. Menjelaskan bahwa di sana terdapat berbagai harta dan alat-alat bersejarah yang memiliki kekuatan magis yang besar. Ini adalah harta kelas nasional, dan dia yang protagonis kita menggunakan mereka bersama dengan kemampuan bariernya. Protagonis kita terkejut. Maka dia mempertanyakan apakah dia benar-benar mampu untuk menyelesaikan tugas ini. Sang Lord mengkonfirmasi bahwa tidak hanya dia satu-satunya yang dapat mereka percayai, tetapi juga bahwa dia satu-satunya yang mampu menanggung beban misi ini. Dia berubah nada dan meminta maaf karena menunjukkan sisi ini, mengatakan bahwa akan menjadi kehormatan untuk menerima tugas ini. Kata-kata ini membuat Eril tersenyum, dan Falco juga tampak senang. Mereka akan memberi Tode tahu untuk membuka harta karun nanti karena situasinya rumit, tetapi mengetahui bahwa itu adalah miliknya. Itu tidak akan menjadi masalah. Dia mengucapkan terima kasih lagi atas kedatangan mereka ke sana dan memberi tahu bahwa itu semua yang perlu didiskusikan. Selain hadiah yang dia miliki untuknya, Eril bertanya apakah ada hal lain yang ingin mereka berikan kepadanya. Tuan menjelaskan bahwa dia akan tiba besok sendirian, dan itulah alasan mengapa dia kembali ke rumah hari ini.
Baik Valco maupun Eril menyadari status tinggi dari orang yang dimaksud, seorang tamu yang bahkan saja tidak bisa ditolak oleh sang bangsawan. Tapi pria kita bertanya apakah orang itu ingin mengucapkan selamat kepadanya. Malam turun di atas mansion sementara protagonis kita tetap berpikir. Beberapa waktu kemudian, pangeran muncul mengucapkan terima kasih atas bantuan telah menemukan burung-burung emas. Dia menyampaikan selamat atas anak kami yang telah mencapai usia dewasa dan memberikan ucapan selamat. Ketiga orang itu menunjukkan rasa hormat, sementara anak kami merasa terhormat dengan kata-kata seperti itu dari Yang Mulia. Dia menjelaskan bahwa Linus adalah dermawannya, dan itu adalah hal yang wajar. Pangeran kemudian berkomentar bahwa dia mendengar tentang Linus yang ditunjuk untuk menjaga harta keluarga. Selain menerima izin, Linus mengangguk setuju, mengatakan bahwa dia menerima jauh lebih banyak dari yang pantas dia terima. Pangeran tampaknya senang mengetahui bahwa harta keluarga Basam berada di tangan yang aman, karena bahkan dia pun menyetujui kliennya dalam menciptakan penghalang. Pria kita merasa terhormat dengan itu, menyadari semua hadiah dan kepercayaan yang diberikan kepada anak kita, dan membayangkan bahwa ucapan selamatnya tidak diperlukan. Amadamber berkata bahwa sebenarnya tidak, karena kebaikan Tuan yang terhormat kepada Linus tidak akan pernah terbuang. Dia menjelaskan bahwa ini bukan satu-satunya alasan dia ada di sana, dan bahwa sebenarnya ini bukan permintaan untuk dirinya, tetapi untuk seluruh keluarga Basam. Orang kita merasa terkejut dan membayangkan bahwa mungkin akan ada permintaan rumit lainnya. Pangeran meminta agar Linus dibebaskan dari pelayanannya dan diadopsi ke dalam keluarga ini. Kata-kata sang pangeran membuat wajah kita terkejut yang bertanya-tanya tentang apa yang sedang terjadi. Protagonis kita memiliki berapa kilas balik dari momen masa lalu dan merenungkan tentang dibebaskan dari perbudakan. Meskipun ia selalu ingin melayani negaranya dengan menggunakan kemampuannya, apakah itu benar-benar diperlukan? Pangeran berkomentar bahwa jika dipersiapkan dengan baik, dia berharap dapat mempekerjakannya sebagai kepala penghalang kerajaan. Tetapi teman kita tampak ragu-ragu. Valco mencegahnya, lalu sang bangsawan berkomentar bahwa mereka merasa terhormat, tetapi berharap dapat mendiskusikannya secara pribadi dengan istrinya sebelum memberikan jawaban. Pangeran menjelaskan bahwa dia mengerti dan tidak berniat memaksa apapun, tetapi berharap mendapat jawaban yang positif. Teman kita terlihat bingung dan agak sedih, karena semuanya terjadi terlalu cepat, dan dia tidak bisa mengikutinya. Sementara itu, di istana, seseorang memberitahukan bahwa Yang Mulia telah kembali dan memiliki sesuatu untuk dilaporkan tentang sang guru batasan yang dimaksud. Sepertinya dia akan mulai bekerja di istana di samping Yang Mulia, selain menjadi pengawas harta keluarga Basam. Orang itu kemudian bertanya-tanya apakah dia harus menyingkirkannya. 2 tahun telah berlalu sejak hari itu. Protagonis kami mengingat kata-kata pangeran. Dia percaya bahwa dia akan segera dipindahkan. Tetapi itu akhirnya memakan waktu yang lama. Wanita itu mengomentari bahwa ini bisa menjadi rumit dengan caranya sendiri. Tetapi dia memiliki banyak hal untuk disesuaikan, seperti cara dan etiket yang harus dia pertimbangkan saat memasuki istana kerajaan. Dia mempertanyakan apakah salah satu dari hal-hal itu adalah situasi saat ini, dan sang kontes menjawab bahwa itu sangat diperlukan. Dia berkomentar bahwa di istana kerajaan, penampilan adalah segalanya yang penting. Wanita itu tidak ragu dengan kemampuannya sebagai master penghalang, namun yang diperhitungkan bukan hanya kemampuannya. Selain kompetensinya, ada hal-hal yang harus dia pahami untuk dianggap dapat dipercaya. Apa yang akan dipikirkan oleh orang-orang di istana kerajaan dan bagaimana mereka akan menilaimu adalah beberapa di antaranya.
Istana tersebut dibagi antara banyak faksi yang sedang mencari seseorang untuk direkrut. Dan kita harus mendapatkan kepercayaan bahkan dari orang-orang yang akan menghalangi kita. Orang kita mengalami kesulitan untuk mendapatkan ukuran. Dia mempertanyakan apakah itu seperti silsilahnya, dan sang wanita mengonfirmasi, mengatakan itu adalah sesuatu yang penting. Hal lain adalah tasitnya nilai yang Anda miliki di sisi Anda akan dibandingkan. Dan jika mereka menyimpulkan bahwa Anda adalah seseorang yang tidak memiliki nilai atau kepercayaan, mereka akan menganggap Anda sebagai kambing hitam dan berentuk menghalangi pekerjaan mengisolasi Anda dan mengisolasi Anda. Dia meminta agar dia, sebagai seseorang yang berafiliasi dengan rumah Basam dan sebagai anggota keluarganya, tidak mengalami hal seperti itu. Pakaian ini yang akan dibuat untuknya akan membantunya mendapatkan kepercayaan itu. Sisanya tergantung padanya. Panggilan Linus Dek Basam, dan sekarang yang mulia menghidupkan ke nama pendiri rumah ini, Dek. Keluarga Basam akan berdoa untuk keselamatan Anda. Tetaplah teguh dan bermartabat. Anak kami mengonfirmasi ini dengan penuh percaya diri. Eris muncul, bertanya apakah dia bisa meminjam Linus sejenak. Dia bertanya kepada pengrajin yang setuju karena pakaian akan disiapkan sesuai pesanan. Mereka kemudian berangkat ke distrik pasar. Dia berpikir bahwa dia akhirnya mendapatkan peran sebagai pengangkut belanja. Eris percaya bahwa distrik pasar adalah sesuatu yang sangat hidup dan di sana mungkin menemukan berbagai barang langka yang dijual. Dia mempertanyakan apakah mereka datang ke sana untuk berbelanja, tetapi dia tidak tahu apa yang akan dibeli. Dia menjelaskan bahwa ketika dia pergi ke istana kerajaan, dia mendengar bahwa dia tidak akan bisa kembali ke rumah dalam waktu dekat. Jadi ini seperti sebuah perayaan, dia akan membelikan apapun yang dia inginkan sebagai hadiah. Tetapi anak laki-laki kita tidak memiliki sesuatu dalam pikirannya. Meskipun dia ingin memberinya sesuatu, saat ini dia tidak kekurangan apapun. Pengaturannya sudah selesai pada saat dia tiba. Dia sudah memiliki 2 kamar, pakaian bersih, dan makanan yang telah disiapkan. Selain itu, dia menerima pekerjaan yang menguntungkan dan memiliki banyak kebebasan untuk pergi kemanapun dia mau, serta dikelilingi oleh orang-orang yang ramah yang selalu berada di sisinya. Jujur saja dia bahkan sudah lupa bahwa dia adalah seorang budak. Mencurigai apakah itu adalah kacang, pedagang tersebut menyebutnya Azuki. Dia senang menemukan ini di dunia ini juga. Dia menjelaskan bahwa jika direbus dengan gula dan diubah menjadi pasta, mereka bisa menjadi camilan yang lezat. Dia ingat bahwa neneknya melakukan itu untuknya. Pedagang itu mengonfirmasi kata-katanya, mengatakan bahwa adanya cara untuk menyiapkannya dari mentega yang dioles di atas roti. Eris sangat senang dan mengatakan bahwa mereka harus mencobanya. Dia bersemangat sementara karakter kita mengatakan bahwa dia juga memiliki beberapa hal yang perlu dilihat. Eris bertanya kapan dia akan pergi. Dia menjelaskan bahwa keberangkatan dijadwalkan 2 bulan lagi, pada bulan November. Dia menyadari bahwa itu akan segera tiba dan merasa sedikit gugup. Eris melihat bahwa sejak anak kita diadopsi, tidak ada yang tampaknya berubah dalam statusnya. Jadi, dia meminta agar dia memanggilnya Eril, membuat anak kita khawatir. Dia tampaknya kesal dengan reaksi anak laki-laki kita, tetapi dia hanya tidak berpikir bahwa dia bisa mengabaikan formalitas. Dia bersikeras bahwa ini adalah waktu yang ideal, segera itu tampak seperti perjalanan belanja untuk Nona. Dia mengganti pakaian dan bertanya bagaimana penampilannya dalam pakaian baru, dan anak laki-laki kita memujinya. Eris berganti berbagai pakaian dan semuanya tampak sempurna. Dia bahkan berkomentar tentang itu, mengatakan bahwa dia tetap cantik saat diam. Eris menjadi kesal, mempertanyakan sejak kapan dia menjadi lancang. Dia bahkan berkomentar bahwa itulah alasan dia tidak menemukan pacar.
dan itu mengenai pria kita. Pada akhirnya, mereka tidak membeli apapun. Aris mengomentari bahwa mereka imut, tetapi tidak ada yang benar-benar menarik perhatiannya. Pria kita mengatakan bahwa dia sulit untuk memuaskan, dan dia mengonfirmasi bahwa standarnya tinggi. Pria kita percaya bahwa mungkin itu tidak akan memuaskannya, tetapi dia memberikan sesuatu sebagai ucapan terima kasih untuk kacang sebelumnya. Dia mempertanyakan pita itu. Dia menjelaskan bahwa dia menemukannya saat dia mencoba pakaian. Tetapi dia berkomentar bahwa jika dia tidak menyukainya, dia bisa memberinya sesuatu yang berbeda. Eris dengan senyum lebar berterima kasih meletakkannya di rambutnya dan mengatakan bahwa dia menyukainya. Orang kita berterima kasih dan dia mempertanyakannya. Dia hanya mengatakan bahwa dia menganggapnya tepat. Pada saat itu, sebuah ledakan besar terjadi dekat pasar. Keduanya bertanya-tanya apa suara itu. Anak kita menunjuk ke langit. Mereka melihat banyak wyvern terbang di atas dan segera menyadari kemana mereka menuju. Mereka sedang dalam perjalanan ke istana kerajaan. Mereka terburu-buru menuju istana, berpikir bahwa baik yang mulia maupun pamannya dalam bahaya. Mereka perlu menemukan kuda di suatu tempat. Tetapi bahkan dengan kuda yang cepat, ini bisa memakan waktu hingga setengah jam di jalan. Mereka melihat seseorang yang mengenakan zirah. Bahkan ketika semua orang berlari untuk menyelamatkan diri, dia berjalan dengan tenang. Pria kami menyadari bahwa dia tersenyum. Orang yang dimaksud bernama Linus dan Nona Eril. Dia menjelaskan bahwa kedua anggota tentara kerajaan telah mengambil alih kastil kerajaan dan bahwa tuan mereka ingin melihat keduanya. Maaf karena keterlambatannya, dia memperkenalkan dirinya sebagai Lucio Madison, anggota militer Suka. Eril bertanya dari angkatan bersenjata kerajaan dan apakah dia merencanakan pemberontakan dengan Marshal Calcarugi sebagai pemimpinnya. Lucio tertawa mempertanyakan penggunaan kata pemberontakan. Dia menjelaskan bahwa orang-orang khawatir tentang masa depan negara dan sedang memberontak untuk mengubah arah yang dia anggap sebagai tindakan mulia. Eril merasa kesal dengan dia, tetapi dia menyatakan bahwa dia tidak ada di sana untuk berbincang-bincang dengannya. Dia ada di sana untuk membawa Linus ke istana kerajaan. Mereka bertanya apakah keduanya dipanggil. Pria itu berkomentar bahwa dia tidak menerima perintah untuk membawa Eril hidup-hidup. Pada saat itu, keduanya mulai bergerak. Orang kita tetap teguh menghidupkan kembali keyakinannya untuk melindungi orang lain. Namun cara orang itu mengekspresikan kepercayaan dirinya membuat dia merasa buruk. Pria kita menjelaskan bahwa sejak awal, dia adalah seorang budak dan diberi perintah untuk melindungi nona mudanya, dan dia tidak bisa tidak menaati perintah itu. Dia mengatakan memahami bahwa jika itu terjadi, dia harus kembali ke sisi tuannya di istana. Keduanya saling bertabrakan. Orang kita ingin bukti bahwa tuannya ada di istana kerajaan dan dia melepas kantong yang diikat di pinggangnya. Dia mengepalkan sepasang tangan, membuat anak laki-laki kita terpesona. Pria itu berkomentar bahwa tuannya adalah pelindung dan penyihir besar Falco. Eris langsung menyerang satria itu, yang menghindar sambil tetap tersenyum. Dia marah. Menyerang tanpa ampun, dengan marah menyerukan agar tidak menghindari serangannya. Eris menyerang tanpa henti. Dia menghindar sambil mengomentari bahwa ada banyak gerakan yang tidak perlu. Mempertanyakan apa yang dia pikir akan terjadi ketika perasaannya mendominasi seni pedang. Dia berteriak agar dia menghunus pedangnya. Protagonis kita mencoba menghentikan Eris, tetapi pada saat itu, kesatria menyerangnya dengan kekuatan besar. Seperti yang diharapkan. Dia memiliki penghalang yang melindunginya. Dia menjelaskan bahwa itu bukan yang dia harapkan sebenarnya. Setelah mendapatkan persetujuan dari guru pedang, dia mempertanyakan mereka apakah berdua memiliki waktu untuk bermain-main di sekitar.
Eris mengatakan bahwa bibinya dilindungi oleh penghalang Linos. Satria itu berseru tentang membiarkan mereka mati kelaparan, dengan mengatakan bahwa tidak peduli seberapa kuat penghalangnya, itu tidak bisa menghilangkan rasa lapar orang-orang. Pemuda kita dengan polos melihat ke tangan tuannya dan kemudian mengatakan bahwa mereka harus melakukan seperti yang dia sarankan. Membuat Eris frustrasi. Dia menjelaskan bahwa prioritasnya saat ini ada menjaga keamanan orang lain. Dia juga ingin memastikan bahwa kedua lengannya benar-benar nyata. Eris menyadari dirinya sendiri pada saat itu dan keduanya dibawa ke dalam kereta kuda. Anak laki-laki kita mengajukan permintaan kepada ksatria di depannya. Meminta agar dapat menemukan gurunya, begitu pula yang mulia, sang ksatria setuju, mengatakan bahwa dia akan membawa mereka kepada mereka. Sambil berada di dalam kereta, dia bertanya-tanya mengapa penghalang tidak diaktifkan ketika para prajurit menyusup ke dalam rumah besar itu, menimbulkan kemungkinan adanya pengkhianat di sana. Dia tahu bahwa sia-sia memikirkan ini sekarang, tetapi dia mempertanyakan mengapa mereka memperlakukannya lebih baik daripada dia. Dia memegang tangan Eril, mengatakan bahwa mereka ada di belakangnya dan bahwa jika dia diserahkan dengan syarat melepaskan yang lain, maka dia akan melakukannya. Dia meminta maaf karena menangis. Pria kita mengatakan bahwa semuanya baik-baik saja. Dia berharap itu hanya imajinasi. Tetapi saat dia mendekati kastil, jumlah tentara meningkat, begitu pula bau darah saat mereka tiba di gerbang utama. Kerumunan besar sudah ada di sana. Berpikir bahwa mungkin mereka yang melarikan diri telah pergi ke istana, Eril berkomentar bahwa kelompok Wyvern berada di puncak istana, mempertanyakan mengapa mereka tidak menyerang. Orang kita tidak mengerti, kemudian ksatria tiba, meminta mereka untuk pergi. Di atas naga besar, di dinding, sebuah sosok berdiri, memandang ke bawah. Dia, Marshal Charugi, menyebut dirinya sebagai guru baru kerajaan Suka. Dia bersama dengan tentara kerajaan, menggulingkan kerajaan ini dan memutuskan untuk mendirikan sebuah resimen baru. Sekarang, dia harus menghukum yang tua dan lemah darah, dan dengan demikian, dia akan melangkah maju untuk membangun sebuah kerajaan yang kuat. Seseorang diperintahkan untuk maju. Bangsawan telanjang melangkah ke depan sambil mengungkapkan frustrasinya bahwa mereka harus membunuh pengkhianat. Charugi mengangkat tangannya untuk menghentikan gerakan tersebut. Dan kemudian perintahkan agar dia dilempar. Pria tua itu dilempar dari atas tembok dan jatuh, menyebabkan kerusakan besar. Pria lain muncul, meminta agar menghentikan sandiwara ini. Sebagai adik laki-laki raja, dia selalu ingin memberikan dukungan kepadanya. Dan jika dia membiarkan dirinya menjadi raja, dia akan membiarkan dia melakukan sesuka hati. Orang kita mempertanyakan apakah dia berniat memberantas seluruh keluarga kerajaan. Charugi memerintahkan para Wyvern. Naga itu meluncur ke depan naga lainnya dan memakannya seluruhnya, meninggalkan semua yang lain dalam tangisan. Para prajurit terus melempar anggota keluarga kerajaan yang lain yang menangis saat dijatuhkan dari ketinggian. Orang kita terkejut melihat bahkan anak-anak menjadi bagian dari tindakan tidak bermoral ini dan memutuskan bahwa ia harus membuat sebuah penghalang. Prajurit sebelumnya menghentikannya, mengatakan agar dia tidak menyela. Eris menarik perhatiannya ke gerbang utama. Di sana ada sang lord, sang madam tuannya, serta pangeran kerajaan. Mereka terkejut melihat situasi ini. Orang kita ingat bahwa Falco menolak halangannya. Dia frustrasi karena telah terbawa oleh kata-kata gurunya. Seseorang memanggilnya dengan nama, mempertanyakan apakah itu dia. Charugi mengatakan bahwa dia sudah mendengar tentang kalian Anda dan karena itu butuh waktu untuk mendapatkan informasi. Dia ingin protagonis kita menjadi pengikutnya mulai sekarang. Pemuda kita mengatakan bahwa dia akan melakukannya, tetapi meminta agar yang mulia, tuannya, dan gurunya diselamatkan.
Karugi berteriak, "Kenali tempatmu, eksekusi mereka akan tak terhindarkan." Mereka mengatakan bahwa anak kita mengandalkan keberuntungan sebagai budak, dia harus mematuhi perintah mereka atau mati. Orang kita bertanya apakah tidak mungkin untuk bernegosiasi dengannya. Carugi ingin mengajukan satu pertanyaan terakhir. Dia meminta cara untuk membuka harta karun Basam. Orang kita terkejut karena dia tahu tentang itu. Carugi mengatakan bahwa dia tahu Linos adalah orang yang memiliki pengetahuan untuk bisa membukanya. Kera kami tahu bahwa ada pengkhianat di antara mereka, tetapi dia meminta agar setidaknya bisa menyembuhkan luka-luka gurunya, yang tidak akan melakukannya jika dia mati. Kesal, Carugi mengatakan bahwa dia tampaknya tidak memahami posisinya. Lalu, dia memerintahkan Shem untuk melakukannya. Butler muncul di sebelah Carugi, membuat baik anak kita maupun Eril terkejut dengan kemunculannya di sana. Kisahnya kembali kepada Shigeya Karugi saat muda. Dia pergi ke kakeknya, meminta agar dia menceritakan kisahnya lagi. Nenekmu menggendongmu, berkata bahwa dia telah berjuang dalam sebanyak pertempuran seperti jumlah bintang di langit. Carugi kecil berkata bahwa dia ingin menjadi seorang prajurit seperti dia dan kemudian akan menjadikan negara ini tempat yang lebih besar dari semuanya. Dia berharap dapat melihat pencapaiannya seperti yang diharapkan dari cucunya, tetapi menjelaskan bahwa seorang prajurit tidak boleh pernah kalah. Anda harus hidup dengan kekuatan besar. Kemudian, si kecil tumbuh, dan semua orang berkomentar bahwa rumah Carugi membesarkan prajurit-prajurit yang hebat. Selain merawat juniornya, dia lebih baik daripada guru-guru lain. Mereka berpikir tentang betapa beratnya pekerjaan mereka. Dan Carugi sangat menantikan masa depan. Ngomong-ngomong, dia menyadari Basan von Arden. Mereka mengomentari bahwa keluarganya juga tidak berarti dan bahwa dia adalah murid yang luar biasa. Jika mereka menjadikan Carugi seorang pejabat militer, dia akan menjadi seorang pejabat sipil. Mereka membayangkan bahwa keduanya akan mendukung keluarga kerajaan dan menjadi pilar saling mendukung. Para mengantarkan telur Wyvern kepada Komandan Carugi sesuai permintaan. Dia senang karena mereka berhasil melakukan itu. Tentara mempertanyakan apa yang dia rencanakan untuk lakukan dengan telur ajaib. Dia menjelaskan bahwa itu masih dalam tahap eksperimental. Tetapi dia berencana untuk menaklukkan para iblis. Dia memanggil Shen, tentar prajuritnya, yang mengatakan adalah suatu kehormatan diakui oleh komandannya. Os Soldados mempertanyakan apakah keluarga kerajaan akan mengizinkan ini. Dia menjelaskan bahwa semua orang tahu bagaimana keadaan keluarga kerajaan saat ini, ditambah dengan para bangsawan yang korup. Jika para pria itu terus berkuasa, siapa yang tahu jenis masa depan apa yang menunggu kita. Armada kerajaan kita memang harus mendukung dan melindungi negara, meskipun monster-monster itu terbukti kuat. Kita tidak punya pilihan selain menyebarkan kepala mereka. Dia menjelaskan bahwa seorang komandan memiliki kekuasaan yang signifikan di dalam kekaisaran. Semua orang setuju. Mereka kemudian mempertanyakan apa Perdana Menteri Basam tidak akan menyetujuinya. Dia belum tahu, tidak sampai hari mereka harus berperang melawan Hideta. Beberapa saat kemudian, Lord Basam menentang gagasan tersebut, mengatakan bahwa Hideta dibangun setahun yang lalu dan tidak ada kebutuhan untuk diserang, karena tentaranya tidak memiliki waktu untuk dibuang. Karugi menjelaskan bahwa ini adalah waktu yang tepat untuk menyerang, karena ini adalah kesempatan ideal untuk memperluas wilayahnya. Tetapi kemudian dia ditanya tentang bagaimana dia berdiat untuk memenuhi dan mempertahankan wilayah tersebut. Ada batasan untuk kapasitas negara Anda. Beberapa orang membayangkan bahwa ide mencuri dari kota dan desa terdekat adalah tindakan yang bodoh. Sebuah negara tidak ada tanpa warganya, meningkatkan kekuatan nasionalnya sekarang adalah prioritas.
Charugi menjadi kesal, mengatakan bahwa ini adalah cara terbaik untuk meningkatkan kekuatan nasional. Sang pangeran menyela, mengatakan bahwa ia mendukung pendapat Marquis, meminta agar ia meninggalkan rencana penguatan militernya. Ini menggagalkan rencana Charugi, dan desas-desus mulai beredar bahwa tentara telah menaklukkan iblis dan menambahkannya ke pasukannya. Charugi, dengan frustrasi, berseru para pegundang ini, dia akan membuat negara menjadi kuat apapun yang terjadi. Bahkan jika harus menempuh jalan kehancuran, dia akan memurnikan mereka. Kembali ke waktu saat ini, Shen mengatakan bahwa sudah cukup lama sejak mereka bertemu, merujuk pada nona muda dan Linos. Dia kesal, meminta agar tidak dipanggil seperti itu. Dia mengatakan senang bertemu dengan keduanya dan memperkenalkan namanya Shen Weton, komandan unit intelijen tentara kerajaan. Charugi memanggil kembali pria kita dan bertanya apakah dia memiliki sesuatu untuk dikatakan. Dia percaya tidak pulihan dan menyarankan Shen untuk ikut serta dalam diskusi. Shen perintahkan Linos untuk berlutut sambil mengalirkan mana ke dalam sihirnya. Secara instan, Linos jatuh ke tanah, sementara dia bertanya-tanya apa yang terjadi. Shen berkomentar bahwa ekspresinya mengatakan segalanya tentang punya pemahamannya. Dia menjelaskan bahwa dia juga seorang pengawas budak, karena itu dia harus memotong tangan Falco yang membatasinya untuk bertindak. Eril kesal dengan situasi tersebut, namun tentara sebelumnya muncul di belakangnya, mengatakan agar dia tetap patuh. Pria kita mempertanyakan bagaimana dia berhasil melewati halang, karena orang lain akan segera memperingatkannya. Dia menjelaskan bahwa ada dua alasan. Pertama, dia menyembunyikan sekitarnya dengan penilaian, dan kedua, dia belajar bagaimana menggunakan sihir pengusiran. Dan kedua, itu adalah sesuatu yang mengejutkannya juga. Itu adalah pengalaman yang menyakitkan untuk masuk dan keluar dari batas. Itu adalah sesuatu yang menyakitkan, tetapi dia bertahan untuk terhubung dengan yang lain, dan itu hanya mungkin karena ketidakmampuannya. Orang kita terkejut karena semua orang di sini dalam situasi ini karena dia. Dia masih belum mengerti, tetapi Charugi mengatakan bahwa dia akan memaksa menemukan lokasi tempat itu. Bahkan jika dia harus membakar mereka sampai mati. Meskipun pakaian mereka tidak terbakar, mungkin sebagai hasil dari keterampilan mereka menolak untuk berbicara. Tetapi dengan cara ini, lokasi mereka terungkap. Eril mengatakan bahwa dia akan menyelamatkan bibinya bahkan jika kepalanya akhirnya terbang. Pria kita berharap itu adalah kepalanya sebagai gantinya. Charugi mengatakan bahwa waktunya hampir habis untuk memohon dan berpisah dari yang lain, mempertanyakan kata sandi untuk Linos. Sambil memegang Eril, dia berkata bahwa jika dia berbohong, dia tidak akan mampu menyelamatkannya. Dia meminta agar dia memprioritaskan hidupnya sendiri. Dia kemudian berkata bahwa dia tidak bisa mengungkapkan kata sandi kepada Charugi, yang menjadi marah. Shen menggunakan sihirnya melawan kontrak budak, membuat karakter kita menderita. Ketika ditanya tentang kata sandi, dia tidak mengerti bagaimana sihir budak bisa begitu kuat, tuannya tidak pernah menggunakannya bahkan sekalipun. Dia mengulang bahwa dia tidak akan mengucapkan kata sandi. Dia marah, mempertanyakan mengapa orang-orang mengejeknya di mana saja. Akhirnya, dia memerintahkan pembunuh semua orang di sana. Memerintahkan Shen untuk membubarkan penghalang. Dia memerintahkan ini kepada Linos, dan penghalang-penghalang itu hancur pada saat yang sama. Suara Charugi bergema bunuh mereka. Para cumplir com as diretrizes de segurança, não posso traduzir content dos que possam ser considerados virados violentos ou prejudiciais. Se precisar de ajuda com outro tipo de texto, estoy disposição. Pandangan ini mengejutkan anak kita, begitu juga Eril. Eril berteriak keras saat melihat bibinya dibunuh di depannya. Orang kita mempertanyakan tujuan keberadaannya di sana.
Dia mempertanyakan mengapa sihir sederhana seperti itu membuatnya tidak mampu melindungi orang lain. Dia berpikir bahwa setiap momen itu berarti dan bahwa dia perlu memperlakukan semua orang dengan baik, tetapi dia tidak tahu apakah tubuhnya bisa bergerak seperti yang dia inginkan. Pada saat itu, kontrak budak terpecahkan. Shen dan Charugi mempertanyakan arti dari hal itu ketika mereka melihat ke samping. Wanita itu mengangkat tangannya, tetapi tidak sadarkan diri. Suara mentornya, Falco, berjimah, meminta maaf kepadanya karena melakukan itu tanpa izinnya. Falco berseru bahwa ini adalah hadiah terakhirnya untuknya. Eril panik, dan orang kami juga melihat kedua orang yang terjatuh mati di sana. Charugi berkata kepada Wyvern untuk memakan mereka yang jatuh di sana. Dan begitulah naga itu melahap orang-orang yang sudah mati, membuat pahlawan kita tercengang. Saat ini, Eril melepaskan diri dari cengkraman prajurit memotong rambutnya. Lainos mencoba menghentikannya, tetapi dia berlari menuju naga. Dia melompat, meminta untuk mengembalikan orang-orang berharga kepadanya. Tetapi, di tengah lompatan, dia dicegat oleh naga. Lainos tidak berhasil membuat halang tepat waktu, dan dia terkena ekornya. Eril dilempar ke atas tanpa tenaga. Dan saat jatuh, ia dimakan hidup-hidup oleh makhluk besar, meninggalkan protagonis kita bingung. Kata-kata terakhirnya adalah nama anak kita, lalu naga itu menelannya. Linos tampaknya belum menyadari segala sesuatu di sekitarnya, dan Charugi hanya mengejek, mengatakan untuk memakan anak laki itu juga. Wyvern besar berbalik kepada bocah kita. Dia menggeram sementara darah mengalir dari mulutnya. Kenangan tentang Eril memenuhi hatimu, sementara air mata darah membuat pandangan kami tumpul. Teriakan keputusasaannya memekakkan telinga, membawa getaran kuat ke udara. Naga membuka mulutnya dan mencoba menelan pahlawan kita, tetapi dia sama sekali tidak bisa memaafkan mereka. Dia akan membuat semua orang menyesal, bahkannya bernafas di depan mereka. Naga memegang pahlawan kita, menabrak kastil, menyebabkan ledakan. Sementara mereka berdua menyaksikan kastil hancur. Protagonis kita bertanya mengapa mereka tertawa dan mereka melakukan semua ini patuannya pada tuannya dan orang lain. Dia berjanji bahwa mereka akan menghadapi kematian yang mengerikan. Berbagai bola mengisi udara dan naga itu akhirnya terpukul oleh penghalang. Shen menyadari bahwa tembakannya memang sangat akurat. Orang kita hanya berkomentar bahwa mereka akan menjadi berikutnya. Mereka memperhatikan panas yang meledakkan segalanya di dalam bola. Dia menjelaskan bahwa ini akan menyebabkan ledakan air dan besi dalam darah, menyebar ke seluruh tubuh. Naga itu mempis sementara protagonis kita bertanya apakah itu sakit. Mengatakan bahwa ini bahkan tidak bisa dibandingkan dengan rasa sakit dan penderitaan yang mereka sebabkan kepada orang-orang terkasihnya. Dia melangkah maju sementara naga itu jatuh ke tanah. Apakah kalian takut? Rasa sakit dan ketakutan yang dirasakan oleh Yonya saya saat dimakan hidup-hidup. Berapa banyak menurut kalian dia menderita? Mati, seru protagonis kami saat naga itu terus meledak. Shane memberitahu Marshall bahwa dia akan menyerang. Tapi Marshall sudah siap mengeluarkan pedangnya. Orang kita mempertanyakan apakah dia mengharapkan untuk membangun sebuah bangsa yang kuat. Tetapi dia tidak akan bisa membangun apapun lagi karena dia akan mati di sini dan sekarang. Karena mereka telah membunuh semua orang yang mendukungnya. Bagaimana berani mereka melakukan ini pada keluargaku? Sihirmu meledak saat penghalang menghancurkan seluruh tanah di sekitarnya. Menakut-nakuti Shen dan Charugi. Apa itu penghalang magis ini? Shen menyadari bahwa itu menutupi seluruh istana. Dia mencoba menggunakan sihirnya lagi. Mencoba membuat penghalang itu larut, pahlawan kita tahu bahwa itu tidak akan berhasil. Dengan kata-kata terakhirnya, gurunya membebaskannya dari perbudakan. Mereka menyadari bahwa struktur-struktur itu bergetar dan mempertanyakan apa yang sedang terjadi.
Caru Giordana menyuruh mereka untuk dievakuasi sekarang, dan sebelum mereka bisa bergerak. Bangunan-bangunan mulai ambruk di bawah kaki mereka. Sebelum dia bisa melakukan apapun, dia berteriak dalam keputusasaan. Setelah satu ledakan besar, orang-orang bertanya-tanya apa suara itu, mencoba memahami apa yang terjadi dengan rumah mereka. Yang lain mengatakan bahwa sesuatu telah menelan segalanya di jalannya. Sementara itu, di luar kastil, orang-orang mempertanyakan bagaimana dia bisa menghilang tanpa memahami apa yang terjadi pada istana kerajaan. Rekan kami sekarang terjatuh di lantai, sementara sebuah batu besar dan kokoh berada di depan Anda. Dia bersandar pada batu yang terbentuk dari segala sesuatu yang ada, baik rumah maupun orang-orang yang berada di tempat itu, termasuk Karugi dan Cheyenne.